Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang paragraf atau teks. Sebelum saya menyampaikan materi, mengapa kok paragraf kok? Ya, paragraf sama. Artinya apa? Bahwa hampir di beberapa mapel itu terdapat materi paragraf. Contohnya ada di mapel bahasa Indonesia itu ada. Kemudian bahasa Jawa ada. Terus bisa aja di bahasa Inggris itu juga ada. Jadi mungkin nanti kita tinggal mengulang saja. Kalian sudah pahamlah, sudah berapa persen ya, 75% kurang lebih insya Allah sudah paham. Jadi kita belajar lebih enak. Nah, pada mapel Siskomdik itu ada pada KD pengetahuan 3.3, yakni mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sebelum saya mulai, pasti ada lah di antara kalian yang tahu paragraf itu apa. Coba tuliskan di benak kalian paragraf ini. Ya. Kalau dalam pengertian di sini itu paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya itu sedikit menjorok ke bagian dalam. Kemudian menggunakan garis baru atau bisa kita sebut nama lainnya adalah alinea. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, kalian sudah tahu lah tentang paragraf itu apa. Kemudian macam paragraf. Macam paragraf itu ada 4. Yang pertama, paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Paragraf deskriptif. Di sini dijelaskan tentang sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan benda atau objek yang dideskriptifkan oleh penulis. Jadi di dalam paragraf deskriptif ini kita diajak untuk ke dalam sebuah paragraf itu, menceritakan sebuah benda dan kita merasakan benda yang ada di dalam yang diceritakan paragraf tersebut. Oke, lebih jelasnya, ciri-cirinya bagaimana? Menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana. Bisa menceritakan tentang misalnya pantai, atau bisa juga menceritakan tentang HP. Melibatkan panca indera pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Bisa menggambarkan misalnya di pantai, itu bisa angin sepoi-sepoi, ombak berjalan dengan dan lain sebagainya, yang mungkin lebih banyak mengkhayal tentang kata-kata. Kemudian menjelaskan ciri fisik-fisik atau sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, kepribadian secara terperinci. Kalau dia menceritakan tentang orang atau misalnya penjahat dan lain sebagainya, itu bisa ukuran fisiknya secara detail gitu.
Kemudian banyak ditemukan kata-kata frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Ini ada contohnya. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi ini berada di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah kota Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar. Di atasnya dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Di sini kita bisa lihat dari setiap kalimat yang dijelaskan, di sini menceritakan tentang apa? Borobudur, mulai dari A sampai Z. Kemudian adalah di dalam paragraf deskripsi itu juga ada beberapa macam paragraf deskripsi spasial, deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Kemudian adalah paragraf argumentatif. Sudah ada yang tahu tentang paragraf argumentatif itu apa? Oke, kita lihat. Di sini artinya adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk menyakitkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Intinya mengajak untuk menyetujui pendapatnya. Ciri-ciri paragraf argumentatif: berisi pendapat, pandangan, dan atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yakin bahwa ini jalan keluarnya, misalnya. Memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Faktual, fakta yang bisa dipercaya. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogikan dengan berbagai alasan. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan karena ini merupakan penegasan kembali ke topik utama. Argumentatif ini memiliki contohnya. Saya bacakan. Seina berniat untuk menurunkan berat badannya. Berat badan ideal bisa dihitung dengan rumus IMT, indeks massa tubuh, dengan perbandingan berat badan dan tinggi badan. Dia merubah menu makannya mengikuti prinsip diet VG, yaitu dengan mengonsumsi buah dan sayur saja tanpa karbohidrat dan protein. Diet tersebut memang efisien untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Namun, menurut kebutuhan nutrisi tubuh, hal tersebut kurang tepat.
tubuh juga membutuhkan karbohidrat, lemak, dan protein dalam proses pembentukan energi. Mineral saja tidak cukup untuk memenuhi nutrisi tubuh. Hal inilah yang mengakibatkan tubuh Sheina itu lemas, pada akhirnya pusing dan tidak bertenaga. Di sini kita bisa lihat bahwa paragraf tersebut itu menggambarkan tentang pendapat si penulis bahwa diet tersebut itu memberikan efek yang tidak baik kepada tubuh. Nah, macam dari paragraf argumentatif itu ada paragraf sebab akibat dan akibat sebab. Di sini kalau dari contoh ini bisa kita lihat merupakan paragraf argumentatif sebab akibat. Akibatnya ada di akhir, sedangkan sebabnya itu ada di awal paragraf. Yang ketiga adalah paragraf naratif. Apa pengertian paragraf naratif? Paragraf naratif itu adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Ada pengertian lain juga. Paragraf naratif itu paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Naratif itu intinya adalah bercerita tentang kisah atau peristiwa. Ciri-ciri paragraf naratif seperti apa? Ada tokoh, tempat, waktu, suasana yang diceritakan. Jadi di situ tergambar jelas bagaimana situasi dan kondisi yang diceritakan. Kemudian mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Jadi urutan step by stepnya itu di situ digambarkan. Tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, cerpen, novel, atau roman, tapi juga terdapat dalam non-fiksi. Non-fiksi itu yang nyata, biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, ataupun sebuah riwayat perjalanan. Lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya. Contoh di sini Borobudur juga, tapi kita pahami dulu. Bangunan Borobudur pertama kali ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa, berarti saat penjajahan. Masa pembangunan Borobudur diperkirakan 850 Masehi. Borobudur dibangun di atas bukit alami. Bagian atas bukit diratakan dan pelataran datar diperluas. Pembangunan Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi. 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan, sekitar tahun 850 Masehi. Di sini menceritakan tentang Borobudur. Yang lebih ditekankan adalah kejadiannya itu tahun, kemudian tempat dan lain sebagainya. Di sini lebih didetailkan. Itu menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf naratif. Dalam paragraf naratif itu ada beberapa macam. Paragraf naratif urutan waktu.
paragraf naratif urutan tempat kejadian. Kalau tadi Candi Borobudur itu merupakan urutan waktu. Selanjutnya paragraf persuasif. Paragraf persuasif itu adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Karena terkadang paragraf persuasif sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Paragraf persuasif itu kata-katanya bisa kalian lihat di dalam iklan yang ada di TV, radio, dan lain sebagainya. Itu ketika kata-kata tersebut kalian jadikan paragraf, itu bisa menjadi suatu paragraf persuasif. Intinya adalah mengajak. Persuasif itu mengajak mereka untuk mengikuti si pemberi berita tersebut. Ciri-ciri paragraf persuasif. 1. Penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Yakin dulu berarti. Berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca dengan kata-kata yang tadi dalam paragraf itu. Berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antar penulis dengan pembaca. Jadi membuat mereka, pembaca atau penikmat itu percaya dulu. Setelah percaya nanti bisa dengan yakin kita bisa ajak. Berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Konflik dihindari ya, agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi dan dalil. Selain disiapkan hal-hal di atas, itu juga ada fakta dan data-data yang memang bisa dipercaya untuk memperkuat data yang bicara tersebut agar orang-orang banyak yang memilihnya atau percaya padanya. Contohnya, pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Terlebih lagi di zaman modern seperti ini, dengan pendidikan Anda bisa mendapatkan kehidupan dan sertifikasi yang layak. Oleh karena itu, agar lebih baik jika semua lapisan masyarakat mengerti akan pentingnya pendidikan. Pendidikan itu penting, tapi kebanyakan orang itu kurang begitu dimengerti. Nah, di sini ada persuasif. Persuasifnya di mana? Oleh karena itu, agar lebih baik jika semua lapisan masyarakat mengerti akan pentingnya arti pendidikan, berarti mengajak. Macam dari paragraf persuasif itu ada paragraf persuasif politik, pendidikan, advertensi, kemudian ada propaganda. Nah, yang ini termasuk apa? Termasuk pendidikan. Sekian presentasi dari saya, penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.